Profesor Dungu sebut Indonesia bakal seperti Sri Lanka. Rocky Gerung dilibas Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau ada yang ngomong kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya itu sakit jiwa dia itu. Bilang dari saya itu sakit jiwa dia itu. Maka saya memang sakit jiwa yang berguna. Sebetulnya kita butuh orang sakit jiwa untuk menerangkan bahwa sakit jiwa itu adalah protes sosial. Lihat data-data yang baik itu. Kalau dia suruh datang ke saya dia, supaya dia jangan membohongi rakyatnya. Indonesia bakal menghadapi inflasi. Indonesia bakal menghadapi krisis ekonomi dunia. Indonesia bakal mendekati Sri Lanka keadaannya. Jadi Indonesia memang ada dalam kondisi yang sama dengan Sri Lanka, bisa ditelantarkan di Indo-Pasifik. Itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Sangat terkendali. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Tidak berarti bahwa seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional dan akuntabel. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya, kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Luhut Binsar Panjaitan geram bila ada seseorang yang menyamakan kondisi ekonomi Indonesia dengan Sri Lanka. Luhut berkata, sakit jiwa dia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih kuat, bahkan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kalau ada yang ngomong, kita mau samakan dengan Sri Lanka, bilang dari saya sakit jiwa dia. Itu lihat data-data yang baik. Kalau nggak suruh dia datang ke saya. Orang bilang Pak Luhut nantang, bukan nantang, ungkap Luhut Binsar Panjaitan. Tinggal satu langkah, Sri Lanka menuju Sri Mulyani itu. Jadi Sri Mulyani akan di Sri Lankakan itu. Poin itu yang nggak dilihat oleh Pak Luhut tadi itu. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ini data-data saya kira bisa dilihat. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Ngapain Pak Luhut komentar? Memang faktanya hutang luar negeri kita setara potensinya untuk memberantakan Indonesia kok. Saya begitu supaya dia jangan membohongi rakyatnya. Dengan kepentingan politiknya dibikin-bikin, lanjut Menteri Luhut Binsar Panjaitan, seperti dilansir pada Jumat 15 Juli 2022. Raja Perdagangan Indonesia, kata Luhut, positif selama 2 tahun terakhir. Katanya dalam 26 bulan terakhir, neraca dagang di Indonesia terus positif. Menteri Luhut juga menilai angka inflasi di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Indonesia salah satu yang ekonominya terbaik di dunia. Di tengah-tengah gejolak perang Ukraina, ini kita punya ekspor terus positif selama 26 bulan terakhir. Sehingga satu negara yang inflasinya juga terbaik di dunia sekarang, tutur Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan Raja Perdagangan Indonesia pada Juni 2022. Mungkin saya hitung udah 10 kali Ibu Sri Mulyani ngomong hal yang sinyalnya seperti itu. Hei, ini Sri Mulyani ini bukan Indonesia yang mengagumi dia, dunia. Dia terjun langsung memikirkan tiap hari, mengatur keuangan untuk se-Indonesia. Dia punya beban, dia punya tanggung jawab besar. Harusnya Anda tuh jangan suka bicara begitu. Kok bikin gaduh di negeri ini? Apa bedanya Anda dengan gerombolan-gerombolan yang di jalan demo? Tapi kalau Sri Lanka mungkin dianggap ya biarin aja jadi pelajaran. Nah Indonesia juga ada dalam skenario itu. Ya kalau kita lihat posisi Indonesia, kalau dia hancur itu berat betul pemulihannya. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu.
mengalami surplus 5 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus terjadi lantaran neraca ekspor lebih besar daripada impor. Kepala BPS Margoyono mengatakan ekspor pada Juni 2022 tercatat 26,09 miliar US dollar. Sementara impor pada Juni ini senilai 21 miliar dolar Amerika Serikat, naik 12,87% dibanding bulan lalu. Impor Juni 2022 tercatat 21 miliar US dollar, juga meningkat 12,87% kalau dibanding Mei 2022. Ujar Margo dalam konferensi pers. Sementara itu BPS terakhir kali mencatat tingkat inflasi nasional pada Juli 2022. Hasilnya secara tahunan sebesar 4,35%. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Juni 2017. Menurut jika dibandingkan inflasi di Indonesia masih rendah dari Amerika Serikat. Misalnya inflasi menyentuh angka 9,1%. Seperti diketahui, krisis terjadi di Sri Lanka setelah negara tersebut menyatakan bangkrut lantaran gagal membayar hutang luar negeri. Kekacauan politik terjadi yang ditambah mundurnya Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Ekonomi Indonesia yang kuat diklaim oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak akan bernasib sama seperti Sri Lanka. Terlebih ketahanan ekonomi yang lebih baik bisa mencegah bangkrut. Hal ini ia sampaikan karena usai Sri Lanka saat ini diketahui menjadi negara bangkrut usai gagal bangkit dari krisis ekonomi yang semakin memburuk sejak awal 2022 lalu. Ketahanan ekonomi tiap negara berbeda-beda. Kontraksi ekonomi yang disebabkan pandemi selama 2 tahun belakangan seperti uji coba ketahanan tersebut. Jadi, kalau mereka mengalami kontraksi akibat pandemi dan belum boleh ditambah dengan kemudian inflasi yang sekarang terjadi ini, akan makin menimbulkan kompleksitas suatu negara, kata dia. Dengan indikator-indikator yang disebut di atas, Sri Mulyani menganggap ekonomi Indonesia ini cukup baik. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Tidak berarti bahwa seluruhnya sudah sempurna, tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional dan akuntabel. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk ke banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya, kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Saya begitu supaya dia jangan membohongi rakyatnya. Dengan kepentingan politiknya dibikin-bikin, lanjut Menteri Luhut Binsar Panjaitan, seperti dilansir pada Jumat 15 Juli 2022. Raca perdagangan Indonesia, kata Luhut, positif selama 2 tahun terakhir. Katanya dalam 26 bulan terakhir, neraca dagang di Indonesia terus positif. Menteri Luhut juga menilai angka inflasi di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan berbagai negara di dunia. Indonesia salah satu yang ekonominya terbaik di dunia. Di tengah-tengah gejolak perang Ukraina, ini kita punya ekspor terus positif selama 26 bulan terakhir. Sehingga satu negara yang inflasinya juga terbaik di dunia sekarang, tutur Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan raca perdagangan Indonesia pada Juni 2022. Mungkin saya hitung udah 10 kali Ibu Sri Mulyani ngomong hal yang sinyalnya seperti itu. Hei, ini Sri Mulyani ini bukan Indonesia yang mengagumi dia, dunia. Dia terjun langsung memikirkan tiap hari, mengatur keuangan untuk se-Indonesia. Dia punya beban, dia punya tanggung jawab besar. Harusnya Anda tuh jangan suka bicara begitu. Kok bikin gaduh di negeri ini? Apa bedanya Anda dengan gerombolan-gerombolan yang di jalan demo? Tapi kalau Sri Lanka mungkin dianggap ya biarin aja itu jadi pelajaran. Nah, Indonesia juga ada dalam skenario itu. Ya kalau kita lihat posisi Indonesia, kalau dia hancur itu berat betul pemulihannya. Indonesia tanah